Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sewa, bunga, dan keuntungan. Selanjutnya, oke, untuk anggota terdiri dari saya, Dimas dan Alif, dengan NIM 710142163. Yang selanjutnya ada Dan saya Dimas dan juga dengan belas dan NIM 710142219. Saya Afrial Yunanta Cabis Abel, NIM 710142239. saya Arven Gunawan dengan NIM 710142230. Oke, untuk yang pertama, definisi sewa ekonomi secara umum yaitu harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak ada. Terdapat definisi lain dari sewa ekonomi yaitu bagian pembayaran atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Yang selanjutnya, tanah dan sewa ekonomi menurut David Ricardo, ahli ekonomi klasik, yaitu mengenai sebab-sebabnya harga jagung menjadi tinggi adalah karena permintaan yang banyak sedangkan penawarannya kurang mencukupi. Karena harga jagung tinggi menyebabkan petani ingin menanam lebih banyak jagung dan menaikkan permintaan atas tanah, sehingga sewa tanah akan bertambah tinggi. Biasanya sewa tanah adalah suatu surplus. Sewa tanah bukanlah suatu pembayaran atau perangsang untuk menjamin agar tanah dapat disesuaikan jumlah dan penawarannya dengan yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Apakah sewanya nol, sedikit, atau sangat tinggi, jumlah tanah yang tersedia adalah tetap atau tidak berubah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Andre. Produktivitas modal. Peranan modal dalam perekonomian investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang baru, yang lebih modern, atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi atau yang sudah usang. Dua, efektivitas modal. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata dan neto, yaitu yang dikurangi dengan penyesuaian modal yang digunakan dan dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang ditanamkan. Produktivitas modal tersebut dinamakan tingkat pengembalian modal atau rate. Selanjutnya, menentukan tingkat pengembalian modal. Di dalam kegiatan perusahaan yang sebenarnya, perhitungan tingkat pengembalian modal adalah lebih rumit daripada contoh yang baru saja diterangkan. Kerumitan tersebut timbul sebagai akibat dari usia barang modal yang panjang, yaitu ia dapat digunakan selama beberapa tahun dan banyak yang penggunaannya dapat dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari suatu investasi pada umumnya meliputi lebih dari satu tahun. Selanjutnya, tingkat bunga dan tabungan masyarakat. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan klasik bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat. Dua, pandangan Keynes bahwa tabungan bergantung terhadap pendapatan nasional. Pada tingkat pendapatan nasional yang sangat rendah, tabungan akan menjadi negatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Efri. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Mas Andre. Penentuan tingkat bunga. Satu, menurut pandangan klasik, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap tabungan. Yang kedua, menurut pandangan Keynes bahwa tingkat bunga tergantung kepada jumlah uang yang beredar.
atau penawaran uang, dan permintaan uang atau preferensi likuiditas. Permintaan uang adalah permintaan terhadap uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya beberapa tingkat bunga, yaitu satu, perbedaan resiko, yang kedua, jangka waktu pinjaman, yang ketiga, biaya administrasi pinjaman. Selanjutnya, tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat bunga real, persentasi persentasi kenaikan nilai real dari modal ditambah bunganya dalam setahun dinyatakan sebagai persentasi dari nilai real modal sebelum digunakan. Contoh, ketika harga naik 10%, nilai real modal mengalami kenaikan 15%. Kenaikan real sama dengan 15 kurangi 10 sama dengan 5%, sehingga suku bunga real adalah 5%. Oke, cukup itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya, Mas Alvin, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, keuntungan. Perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, serta harus mempertimbangkan biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi, biaya terproduksi yang tidak dibayar dengan uang tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari biaya produksi seperti tanah, modal, bangunan, dan peralatan pabrik yang dimiliki sendiri. Ya, pendapatan yang diperoleh individu sebagai pembayaran setelah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, yaitu satu, keuntungan adalah pembayaran terhadap resiko, dua, keuntungan sebagai pembayaran terhadap kegiatan inovasi, dan yang terakhir, keuntungan adalah akibat kekuasaan monopoli. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Alvin. Untuk kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu dapat mengetahui apa itu sewa ekonomi, kemudian tingkat suku bunga dan tabungan. Terdapat dua pandangan, yang kemudian ada tingkat bunga real tentang kenaikan real dari modal ditambah dengan keuntungan selama setahun. Oke, mungkin cukup itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan atau kurang gimana, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.